entitas karyawan, ada mungkin entitas apa lagi ya? Kantor, alamat apa ya? Ya, alamat-alamat kan entitas karyawan. Apalagi ya kalau entitas di kantor itu ya, kalau di perusahaan-perusahaan ya. Karyawan, terus mungkin produk dari perusahaan itu apa aja, apakah dia produk itu bisa jasa, bisa barang ya. Terus bikin klien dari di perusahaan itu bisa jadi entitas ya. Nah, itu ditaruh dalam satu, misalnya entitas berubah jadi table ya. Misalnya ada table karyawan, terus ada table produk, terus ada table klien, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di gambar, level eksternal itu seperti ini nih. User queue itu tampilan kebutuhan data yang dibutuhkan oleh user ya. Nah, sementara di level konseptual, ini secara konsep ya bagaimana ditaruhnya di dalam database. Tadi itu misalnya dalam bentuk table-table, mungkin dalam satu table dengan table lain ada kayak itu. Di level internal itu lebih ke physical view atau tempat penyimpan atau database tersebut atau data tersebut disimpan di penyimpanan elektronik. Jadi arsitektur basis data itu ada 3 ya, internal, eksternal, dan konsep. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Oke, lanjut ya. Penjelasan berikutnya nih. Misalnya di sini ada contohnya account holder dan manager. Untuk holder dan manager, dia butuh datanya cuma account name sama amount. Sementara si manager itu cuma butuh datanya account number, account name, dan type dan amount. Di mana ini kebutuhan akan data-data ini ada di misalnya di level konseptual, misalnya ditaruh di dalam satu table misalnya. Di mana satu table itu terdiri dari account number, apa kolom-kolomnya atau atribut-atributnya, account number, account name, type, dan amount. Sementara account holder dia cuma butuh account name sama amount, tapi untuk manager dia butuh data account number, account name, type, dan amount kesemuanya. Jadi di paling atas ini disebut dengan external level, di tengah virtual, di halo, apakah saya aja yang dengar yang bisik-bisik? Ada yang juga bisik-bisik? Saya juga coba. Nah, Dila, oke. Bisa minta tolong di mute. Yang terakhir di level paling bawah internal yaitu bagaimana data itu disimpan di media penyimpanan elektroniknya ya. Misalnya account 15 byte seperti itu ya. Terus yang name disimpan dalam ukurannya 20 byte di hard disk itu, apa di media penyimpanan elektroniknya. Jadi berapa kapasitas sih, berapa besar sih data itu disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Ini contoh sederhana untuk konseptual levelnya ya. Misalnya ada entitas mahasiswa nih, ini lambang entitas ya, persegi panjang. Mempunyai atribut ada berapa nih? Ada 4, NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir mahasiswa. Kalau NIM ini kalau ditandai garis bawah ini key ya, jadi key-nya, berarti unik. Terus dia ada entitas berikutnya mata kuliah. Mata kuliah ini ada berapa nih? Ada macam-macam ya, pada mata kuliah, SKS, semester, dan mata kuliahnya atribut. Terus dia antara mahasiswa dan mata kuliah itu mempunyai relasi atau hubungan di mana mahasiswa mempelajari mata kuliah. Di sini tingkatannya ini many to many ya. Berarti ada banyak mahasiswa mempelajari banyak mata kuliah.
Nah, kalau kita convert ini dari level konseptual level ke table, ke database, kita masukin ke database gitu ya. Itu jadi seperti ini ya kira-kira ya. Ini jadi table, jadi kita sebut dengan table mahasiswa dengan atribut-atributnya itu jadikan kolom ya. Mempelajari juga hanya atau relasinya ini bisa dijadikan jadi table juga. Mata kuliah juga jadi table. Nah, kolom-kolomnya ya sesuai dengan atribut-atributnya masing-masing ya. Nah, ini contoh level konseptual ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya. Lanjut ya. Berikutnya desain arsitektur basis data. Jadi ada tingkatan ya dalam desain arsitektur basis data tersebut ya. Nah, kalau dari sini ada 4 tingkatan ya. Ada one tier arsitektur, 2 arsitektur, ada 3 arsitektur, dan n-tier arsitektur atau ya 4 bisa 5 lah, di luar 1, 2, 3 ya. Ini ada perbedaannya masing-masing ya. Jadi ini kira-kira ada 4 ya untuk desain arsitektur basis data. Yang pertama itu 1 tier arsitektur itu pada dasarnya ini menyimpan semua elemen aplikasi termasuk antarmuka, middleware, dan data backend di satu tempat. Ada yang tahu 1 tier arsitektur ini untuk data? Contoh aplikasinya lah kita bilang. Aplikasi atau Intinya aplikasi yang servernya monolitik sih, Pak. kenapa? Ya, servernya monolitik. Servernya monolitik. Ya, maksudnya back end, front end semua di satu bukan service sih. Di Apa satu namanya apa? database sama back end itu di satu komputer itu kan monolitik kan kayak gitu. Nggak microservice atau event driven atau yang lain gitu. Di satu komputer ya? Ya bisa ya. Iya, yang one tier arsitektur kan kayak Ya, monolitik kan. benar, satu layer jadinya kan. Tapi enggak, ya masih kurang tepat sih kalau dibilang di satu komputer ya. Karena kan bisa jadi kita bikin client servernya di satu komputer juga kan. Jadi benar-benar dia Kenapa nggak kurang kedengeran tadi? kalau dibilang di satu komputer atau di satu server ya kita belum tentu kita bisa dibilang itu satu karena kan bisa jadi ada client server di satu komputer kan atau di satu server kita bikinnya gitu kan, bisa aja kan. Jadi kalau contohnya seperti Microsoft Word, nah, kita punya database tersendiri kan, tapi kan kita itu di satu aplikasi yang udah satu bundle lah. Gitu. Jadi nggak terpisah di situ juga database-nya, di situ aplikasinya, di situlah semuanya. Gitu. Jadi nggak terpisah. Gitu. Ya, Microsoft Word ada database-nya kira-kira nggak sih? Atau Excel gitu-gitu. Ada kira-kira kepikiran lain ya satu itu contoh yang lain di mana database, aplikasi, dan jadi satu bundle gitu, nggak dibikin terpisah gitu. Kira-kira itu yang dimaksud dengan satu tier untuk arsitekturnya ya, one tier arsitektur. Atau apa ya, misalnya kita bikin aplikasi gitu ya, bikin aplikasi terus database-nya kita pantek tuh di source code kita, database-nya gitu tanpa ada connect ke database yang manapun gitu. Jadi di source code-nya kita bikin database tersendiri gitu.
terus satu paket dengan aplikasinya juga gitu. Itu saya maksudnya itu bisa dibilang satu tier arsitektur ya. Ada yang mau ditanyakan untuk yang satu tier arsitektur ini? Nah, yang berikutnya ada yang dua tier arsitekturnya ya. Ini kalau di penjelasannya itu pada dasarnya sama seperti client server ya. Dalam arsitektur ini aplikasi berada di sisi klien yang berkomunikasi dengan database di sisi server. Untuk interaksi ini API-nya seperti ODBC, JDBC, ya kalau teman-teman yang kerja di dunia IT mungkin tahu lah yang dibilang ODBC, JDBC. JDBC itu Java Database Connection ya. ODBC ini apa ya ODBC ya? Lupa saya Pak. Oracle, Pak. Oracle ya, Oracle Database Connection. Jadi ini udah jelas ya, data buat koneksinya itu kita ada satu tambahan lagi ya, API lagi ya, seperti ODBC atau JDBC untuk bisa connect ke database-nya ya. Kira-kira seperti itu ya. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini ya. Jadi kalau satu tier arsitektur itu semua di satu bundle ya, di satu bundle. Kalau yang second itu dia dibedakan ya, di mana ada database server, ada client server. Jadi kalau misalnya kita membuat aplikasi yang di dua tier arsitektur, jadi kalau kita mau connect database-nya ya ini bisa menggunakan API ini seperti ODBC atau JDBC. Oke, ada yang mau tanyakan sampai di sini? Nah, yang berikutnya ada yang 3 tier arsitektur. Jadi penjelasannya itu adalah seperti ini. Arsitektur ini berisi lapisan lain antara klien dan server. Dalam arsitektur ini klien tidak dapat langsung berkomunikasi dengan server. Aplikasi pada klien berinteraksi dengan server aplikasi selanjutnya. Server dengan server aplikasi yang selanjutnya berkomunikasi dengan sistem database. Jadi kayak di tengah-tengahnya itu ada middleware lagi ya, teman-teman ya. Jadi dari aplikasi ada middleware lagi, dari middleware baru connect ke database-nya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalau di seperti gambar ini, jadi ada UI, ini bisnis layer-nya, baru masuk ke data layer-nya. Jadi tidak langsung ya dari layer depan atau presentation layer ini atau UI-nya ini ke database-nya. Di tengah-tengahnya itu masih ada lagi nih. Ya kita bisa dibilang di middleware-nya lah ya sebelum sampai ke database-nya. 1 tier centralized, 2 tier client server ya Pak. 1 tier centralized enggak. Kalau APK online shop itu model yang mana Pak? Ya lebih ke 3 tier arsitektur ya. Ya biasanya kalau misalnya apalagi udah depannya itu udah internet ya, maksudnya kita bisa buka lewat internet ya, dia nggak aplikasi depannya itu nggak mungkin bisa langsung connect ke database. Biasanya ada di tengah-tengahnya middleware, biasanya itu buat security-nya lah. Jadi nggak bisa langsung connect ke database-nya. Nah, biasanya ada middle-nya, ya benar. Itu termasuk salah satu syarat buat ya security lah. Kalau udah bisa sampai ke database kan orang bisa ngacak-ngacak data yang ada di database kan. Itu bahaya. Apalagi kalau dia ini aplikasi perbankan misalnya. Kita bisa masuk ke core banking-nya si bank tersebut. Ya simpelnya aja kita bisa update saldo lah ya. Update saldo. Kita update aja saldo kita di situ. Terus kita tarik deh duitnya atau kita transaksiin. Bisa aja kan. Seperti itulah contoh-contoh sederhananya gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Pak, Ya. kalau yang tadi yang tarik saldo kan berarti kan manipulasi apa namanya? Manipulasi sistem apa lupa saya. Itu yang bisa untuk
masuk cracker kan ya, Kenapa? Manipulasi. yang untuk update saldo, kalau misalkan kita punya akses ke dalam sistem yang Kita bisa dapat perbankan, akses nih database-nya misalkan gitu kan. misalkan Bapak yang programmernya gitu bikin aplikasi mobile banking pakai Mm-mm. Flutter, Pakai apa? atau enggak pakai Java gitu. Oke. Terus MySQL untuk database-nya, terus saya dapat akses, saya kirim ke Bapak gitu malware, terus Bapak buka malware-nya. Akhirnya saya dapat akses dong dari Bapak untuk ke dalam sistem Bisa. aplikasi perbankan yang Bapak bikin. Terus Itu ada firewall-nya nggak supaya saya nggak bisa manipulasi, supaya saya nggak bisa update saldo saya nanti. biasanya ya kalau misalnya itu ini terkait security ya. Kalau security misalnya kalau dia Ya, security Pak. aplikasi-aplikasi yang udah misalnya udah menggunakan API public ya, apa ya DMZ lah istilahnya ya. Jadi di depannya itu dipasang ini loh, dipasang F5 istilahnya kalau sekarang itu ya F5. Jadi dari user interface dari depannya mau masuk ke dalam kita bilang lah jaringan internalnya lah ya, jaringan internal si bank tersebut ya, itu nggak bisa langsung gitu loh, ada di tengah-tengahnya ada F5 gitu. Jadi udah beda gitu, udah ada security-nya, itu yang pertama. Terus yang kedua itu biasanya dipasang udah HTTPS ya. Jadi message yang kirim-kiriman itu udah dalam bentuk encryption ya. Itu ya kalau memang dia canggih banget ya mungkin, tapi setahu saya sih kalau nggak ada orang dalam agak susah sih masuk ke dalam, bisa ngebobol itu banknya karena kan layar-layar security-nya tuh udah banyak gitu. Iya sih Pak, dipertebal terus, ditambah harus di pentest ya tiap setahun 2 kali Nah, penetrasi ya testing. pastilah ada penetration. Tapi maksudnya waktu saya nonton Pak Gildas, bener juga gitu, kadang-kadang perbankan kalau perbankan lagi penetrasi testing cuma formalitas aja gitu. Jadi yang dikasih Wah, celah untuk si biasanya kan hacker, mereka pakai tools ya, pakai aplikasi ya, kayak gitu-gitu ya, pakai untuk betul Pak. testingnya ya, yang udah bawaan dari tools ya. Kalau mau yang melakukan penetration testnya ya memang udah pakarnya ya, misalnya dalam networking dia udah pakarnya, udah tahu lah, jadi bisa mencoba-coba lah gitu. Dari sisi networkingnya bisa dijebol nggak sih ini jaringannya si perbankan ini misalnya, contohnya seperti itu ya. Jadi Makasih. pasti lewat jaringan kan, atau misalnya dari tengah-tengah gitu, dari tengah-tengah koneksinya itu di apa istilahnya, disisipin gitu. Jadi kita masuknya nggak dari tengah-tengah gitu, disisipin gitu. Biasanya DB itu ada di internet, ya lokal lah kita bilang ya, jaringan lokal ya, nggak connect kemana-mana gitu. Ya segmentasi lokal gitu. Middle-nya juga di intranet. Nanti dari middle-nya biasanya dibungkus pakai API gateway. Ya. Iya, cuman satu pintunya itu yang tadi yang dipasang F5 itu. Pintunya di situ nanti. Karena kan kalau udah kita bisa aksesnya lewat internet kan dia udah API public ya. Siapapun bisa buka itu website lah. Jadi karena itu ya dipasang lah nanti di situ ada F5 lah, ada HTTPS pasti dipasang gitu. Bahkan di jaringan lokal sendiri pun kadang di HTTPS juga dipasang HTTPS-nya gitu. Misalnya
komunikasi di lokalnya si bank lah kita bilang ya. Bisa juga dipasang HTTPS gitu. Walaupun ada yang cuma masang HTTP aja, jadi teks yang dikirim lewat message itu nggak di-encrypt gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya Pak, Oke. kalau ini Pak, yang level 3 ini kayaknya termasuk API ya? Jadi Yang mana? kita kayak yang arsitektur yang level 3 yang ini, yang Ya, tidak bisa jadi API ya, kayak mirip-mirip gitu, tidak langsung koneksi ke database ya, gitu ya? ya bisa bentuknya API. Ya poinnya itu kita itu aplikasi dari depan itu tidak langsung bisa akses ke poinnya gitu aja. Di tengah-tengahnya mau dipasang apapun, ya intinya di tengah-tengah itu adalah sebagai middleware atau jembatannya lah dari yang depan sampai ke database. Kalau yang tadi client server yang dua arsitektur ini kan langsung dia kan, nih client langsung ke server gitu. Jembatan lagi di tengah-tengahnya atau middleware lah, switchingnya lah ya. Kalau di yang 3 arsitektur ini ya ada lagi ditambahin. Umumnya yang dipakai yang seperti ini nih kalau untuk yang udah connect-nya ke aplikasinya atau udah menggunakan internet ya. Bahaya lah Mas kalau kita langsung bisa akses ke, kalau si aplikasi depannya itu bisa langsung ke database ya, itu bahaya sih. Iya. Biasanya sih Pak kalau udah itu di database ini nggak dipasang untuk yang publiknya sih biasanya, untuk mengaksesnya pasti di lokalan dia aja, baru internetnya ke publik gitu Pak. Kalau biasanya Iya. sih, betul. Yang tadi saya bilang dia database-nya itu ya lokal, Tetap lokal, ya betul Pak. pakai jaringan lokal. Ya, Yang betul, masuk Pak. ke jaringan internetnya ya itu kan di aplikasi. Aplikasinya doang ya? Iya betul. Ya, gitu ya. Nah, yang ke berikutnya nih ya N-tier arsitektur. Jadi arsitekturnya ini ya campuran ya kita bilang ya. Ada 2 tier, ya kayak tier 2 dicampur tier 3, ada tier 2 dicampur tier 3. Seperti itu ya kira-kira ya. Jadi disebut dengan N-tier arsitektur. Kira-kira contoh seperti ini, ada yang tahu nggak yang N-tier arsitektur ini? Yang teman-teman tahu lah, yang teman-teman bisa, oh kayaknya ini pakai N-tier arsitektur deh, soalnya dia ada yang langsung ke database-nya juga nih, misalnya beberapa fitur dia langsung nembak ke database, tapi kalau fitur lain dia langsung pakai misalnya pakai ada middleware di tengah-tengahnya, ada API juga gitu. Ada yang tahu? Berarti bisa dibilang kayak gini Pak ya, apa namanya, misalkan saya bikin satu API, terus API tersebut connect ke dalam beberapa database gitu Pak ya? Nah, itu juga bisa. Tapi kan model sekarang kan ini cuma hanya connect dari aplikasi ke server kan, itu cuma arsitektur kan. Walaupun dia connect-nya banyak database nih, satu aplikasi connect-nya banyak database, ya tetap aja ya dua arsitektur kan. Waduh, kalau blockchain ini saya agak belum ngikutin sih. Bisa jadi sih N-tier arsitektur. Karena kan blockchain ini setahu saya ya, saat setiap orang itu punya key masing-masing kan. Gitu nggak sih? Atau saya salah nih? Belum saya baca banget sih yang terkait blockchain. Ya maksudnya ke kripto lah kalau blockchain ini kan. Kripto contoh salah satunya kan. Cryptocurrency. Ada yang main cryptocurrency nggak sih, teman-teman? Halo? Ya, kalau saya
Ya, walaupun katanya fundamentalnya bagus nih kripto, ya apa menurut saya sih enggak juga sih. Karena kalau misalnya apa nggak ada sesuatu apa gitu yang membelakangi dia. Misalnya kalau rupiah gitu ya, rupiah kan jelas negara Indonesia. Nah, kalau cryptocurrency apa gitu ini ya produk fisiknya. Oke, kalau memang maunya karena mikirnya saya karena nggak ada produk fisiknya jadi nggak mau ya bisa jadi sih. Wah, ini udah pensiun Pak. Oke, kita lanjut ya ke mana ini data independence. Jadi tujuan dari arsitektur 3 tingkat tadi itu ya baik eksternal, konseptual sampai ke internal itu tujuannya itu adalah untuk menyediakan independensi data ya. Berarti kalau ada perubahan pun di antara ketiga tingkat tersebut tidak berpengaruh ke tingkat lainnya. Kira-kira seperti itu ya. Dengan data independensi ini. Jadi berarti bahwa tingkat atas tidak terpengaruh oleh perubahan tingkat yang lebih rendah. Jadi kalau ada perubahan di eksternal skema, dia tidak berpengaruh di konseptual skema. Kalau ada perubahan di konseptual skema, dia tidak berpengaruh ke skema. Kira-kira seperti itu ya. Jadi benar-benar independensi ya. Dia berdiri sendirilah. Tidak ketergantungan dengan tingkat eksternal, tingkat yang lainnya. Ada dua ya terkait data independence ini. Pertama itu logical data, yang kedua physical data. Kalau yang logical data itu kekebalan skema eksternal terhadap perubahan dalam skema konseptual, berarti paling luar ya. Jadi kalau ya, dijelaskan di sini perubahan skema konseptual seperti penambahan atau penghapusan entitas baru, atribut atau hubungan harus dimungkinkan tanpa mengubah skema eksternal yang sudah ada atau harus menulis ulang program aplikasi. Seperti itu. Jadi kalau kita mau merubah konseptual, ya jangan sampai merubah yang eksternalnya gitu. Jadi karena dia kan tadi tujuannya adalah data independence. Yang berikutnya adalah physical data independence. Jadi kekebalan terhadap konseptual, kekebalan skema konseptual terhadap perubahan dalam skema internal. Jadi kalau mau apapun berubah dari skema internalnya, misalnya penyimpanan datanya tadinya satu media penyimpanan elektronik, misalnya ditambah lagi nih, jadi 3 gitu media penyimpanan elektroniknya. Nah, secara konseptualnya nggak berubah, tapi mungkin secara internalnya berubah, tapi dia tidak berpengaruh dengan konseptualnya. Ini misalnya menggunakan perangkat penyimpanan yang berbeda, memodifikasi indeks atau algoritma asing, yang dimungkinkan tanpa harus mengubah skema konseptual atau eksternal. Jadi tujuannya dari arsitektur 3 tingkat tadi yang di atas yang sempat kita pelajarin, yaitu ya ini tujuannya berdiri sendiri atau tidak terpengaruh dengan perubahan tingkat yang lainnya ya, maupun eksternal ataupun konseptual ataupun internal ya. Oke, sampai di sini ditanyakan. Nah, ini ada perbedaan-perbedaannya ya antara fisikal dan logikal. Dia yang pertama itu berkaitan dengan struktur atau menggunakan definisi data. Nah, ini berkaitan dengan penyimpanan data ada beda ya. Ini udah masuk ke logik dari datanya, level logis ya, level logik, dan ini level fisiknya penyimpanan datanya langsung di habisnya media penyimpanan elektronik. Jadi kira-kira perbedaan-perbedaannya ya. Ini dibandingkan dengan logika independensi fisik, sulit untuk mencapai independensi data logis. Ini
mudah untuk mencapai independensi data fisik. Modifikasi pada level logika penting setiap kali struktur logika database dirubah. Modifikasi yang dibuat pada tingkat internal mungkin diperlukan jika atau tidak diperlukan untuk meningkatkan kinerja struktur. Jadi lebih kalau misalnya ada modifikasi atau perubahan di skema penyimpanan datanya, itu lebih ditujukan untuk meningkatkan kinerjanya ya. Kinerja struktur dari pengaksesan datanya atau macam-macam ya. Oke, ini kalau yang logical data lebih dekat berkaitan dengan skema konseptual. Yang ini skema internal. Jadi ini sih lebih ke ini ya, lebih ke apa ya? Bagaimana data-data itu disimpan di media penyimpanan elektronik ya. Jadi ini lebih ke hardware lah, pembelajarannya lebih ke hardware dari gimana dia ditaruh di hardware tersebut lah. Kalau ini, nah ini yang harus yang akan kita pelajari selanjutnya ya, berkaitan dengan skema konseptual. Oke, lanjut sampai ini. Ada yang mau tanyakan? Jadi cuman bedanya ya kalau konseptual ya, bagaimana kita membuat suatu desain ya, kita bilang desain database dari bisnis yang ada sebelum itu diimplementasikan ke database. Nanti yang jadinya itu jadi yang berakhir dengan ya ada skema database-nya, ada table, ada tautan antar table, mungkin ada function atau trigger yang menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis, proses bisnisnya, seperti itu ya. Nah, kalau untuk yang logikal, apa yang untuk fisikalnya ya benar-benar yang terkait bagaimana data itu disimpan di media penyimpanan elektroniknya, mungkin di hard disk contohnya. Oke, ada yang mau tanyakan sampai di sini? Ya, kita lanjut aja ya, ini teori-teori semua sih. Yang berikutnya DBMS, atau data dari database management system ya. Jadi pengertiannya DBMS ini adalah sebuah sistem perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan, membuat, memelihara, dan mengontrol akses ke database. Jadi itu pengertian DBMS, dan fasilitasnya adalah mendefinisikan database melalui data definition language (DDL), misalnya create lah, kalau create table, create database, create prosedur, create trigger, create apapun, nah itu masuk ke DDL ya. Nih, memasukkan, insert, memperbarui, update, menghapus, delete, dan mengambil data, select ya, dari database melalui data manipulation language. Nah, itu contoh-contohnya ya. Insert, update, delete, select, itu salah satu fasilitas DBMS. Berikutnya itu menyediakan akses terkontrol ke database, contohnya keamanan sistem, integritas data, sistem kontrol konkurensi, dan sistem kontrol pemulihan. Nah, kayak backup restore lah ya, bisa masuk ke sini juga. Berikutnya adalah katalog yang dapat diakses pengguna. Jadi secara besar sih penggunaan DBMS yang biasa kita gunakan ya ini ya, DDL sama DML ya. Kalau kita biasanya teman-teman misalnya seorang programmer gitu ya, buat aplikasi ya biasanya begini nih kerjaannya nih. Create table, alter table, insert, update, delete, select, itu biasanya ya. Sini banyak kan yang kerjanya sebagai IT ngoding gitu ya, banyak ya teman-teman ya. Ada kan kemarin sempat saya beberapa orang tuh. Ada Pak, saya. Ya itu secara garis besar ya fungsi DBMS seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin database, yaitu tadi berarti ada logical ininya,
logical datanya dan ada physical datanya. Karena kalau kita ngomong physical datanya berarti dia benar-benar bagaimana itu data disimpan di media penyimpanan elektronik. Tapi kalau logical datanya ya seperti ini nih. Read table, insert table, update data, mengupdate data, terus select datanya itu masuk ke di logical ya. Tapi kalau udah masuk bagaimana itu data tersimpan di media penyimpanan elektronik, mau berapa besaran kapasitasnya, misalnya 5 kita anggaplah satu karakter itu 1 byte ya. Kalau misalnya 8 karakter berarti 8 byte ya. 8 bytes seperti itulah. 8 kalau satu karakter itu 1 bit. Kalau 8 karakter 8 byte ya, 8 bytes. Oke, ada yang mau tanyakan sampai di sini terkait DBMS? Jadi kalau kita menjalankan misalnya create table, apa nama tabelnya, nanti yang itu menjalankan, yang bisa menjalankan itu perintah, ya si DBMS ini, yang mengenali itu perintah itu si DBMS ini. Kita insert data juga itu menggunakan DBMS ya. Jadi umumnya sih setiap database itu ada DBMS-nya ya. Biasa disingkat dengan database manajemen system. Oke, lanjut. Nah, ini adalah komponen-komponen dari database manajemen system. Kalau kita lihat dari gambarnya kan ada hardware, software, data, procedures, people gitu. Jadi misalnya ini human lah, ini jembatannya bridge data, ini mesinnya. Pertama nih, perangkat kelas DBMS dan aplikasi memerlukan perangkat kelas untuk dijalankan. Sudah pasti lah ya. Kita gimana menjalankan satu DBMS kalau nggak ada di situ misalnya prosesor, memori, baik itu tempat media penyimpanannya, atau motherboard-nya lah kalau kita bilang istilah-istilahnya, ada juga kan motherboard. Oke, yang kedua perangkat lunak. Nah, DBMS itu sendiri merupakan perangkat lunak ya. Jadi udah jelas ya, ada perangkat lunaknya karena DBMS itu sendiri juga merupakan perangkat lunak ya. Nah, ada juga perangkat lunak jaringan. Misalnya terpisah nih antara si aplikasi dengan database-nya. Jadi bagaimana bisa connect nih si aplikasi ke database-nya, harus ada jaringannya. Ada juga tidak hanya menggunakan jaringan, tapi ada perangkat lunaknya yang seperti tadi, misalnya JDBC, ODBC, itu kan kalau kita pakai JDBC kan kita masukin kan IP-nya berapa, pakai port berapa, skemanya apa, password-nya apa, user-nya apa kan. Gitu kan kalau kita menggunakan database connection lah, baik JDBC atau ODBC lah. Kalau di ODBC kan itu Oracle ya. Oke, komponen ketiga itu data. Nah, di sini tertulis nih mungkin komponen terpenting dari lingkungan DBMS tersendiri itu adalah data, karena kan ya semua itu ya berkaitan dengan data ya. Kenapa database itu ada ya karena untuk penyimpanan data dan pengaksesan data ya yang diperlukan lah. Jadi komponen data itu termasuk komponen paling terpenting lah di lingkungan DBMS. Tentu saja dari sudut pandang pengguna akhir adalah data. Basis data berisi data operasional dan metadata. Yang berikutnya komponen DBMS itu adalah prosedur. Ya, ini misalnya prosedur-prosedurnya itu misalnya bagaimana kita menggunakan database tersebut, terus bagaimana kita start dan stop database tersebut, terus bagaimana kita membuat backup-nya, terus bagaimana kalau misalnya terjadi kegagalan perangkat kelas atau perangkat lunak, itu adalah prosedurnya kan yang kita buat lah, atau yang dari si DBMS itu kasih guide-nya lah, troubleshoot-nya lah gitu. Biasanya kan ada troubleshoot-nya.
Terus misalnya bagaimana kita mengubah seluruh table, mengatur ulang database di beberapa disk atau untuk meningkatkan kinerja atau menghasilkan data ke penyimpanan sekunder. Ini kita backup taruh ke hard disk sekunder, maksudnya bisa jadi backup-annya ya di beda di hard disk yang berbeda atau di media penyimpanan yang berbeda. Tapi udah jarang ya. Kalau dulu ya zaman saya itu ya teman-teman ya, backup database itu di media penyimpanan atau media fisik yang berbeda ya. Misalnya kita backup nih di disk A lah, kita misalnya kita backup. Nanti untuk dia sebagai backup-annya, oh ya 1750. Terima kasih udah diingatkan. Oke, kita break dulu ya. Nanti kita lanjut di 18.20 ya, teman-teman. Oke, Pak. Terima kasih.
Lanjut ya, teman-teman. Udah 18.21 ini ya. Ya, tadi ini ya, berarti yang terakhir adalah komponen DBMS itu adalah people ya, orang yang terlibat dengan sistem tersebut. Untuk komponen DBMS ini, silakan teman-teman. Berikutnya adalah fungsi-fungsi DBMS. Ya, banyaklah fungsi DBMS ya. Pasti berkaitan dengan database semua. Yaitu yang pertama itu adalah data storage, retrieval, dan update adalah fungsi dasar dari database management system yang harus menyediakan pengguna dengan kemampuan untuk menyimpan, mengambil, dan memperbarui data. Seperti tadi ya, set update delete. Terus ya, ini ada user accessible catalog, application support, concurrency control service. Nah, ini recovery service ini juga penting ya, menyediakan mekanisme untuk memulihkan database jika database rusak dengan cara apapun, baik dia dengan restore atau langsung memperbaiki di tempat, gitu tanpa harus melakukan restore data ya. Karena kan dampaknya kalau kita melakukan restore data itu kan mungkin ada data-data yang belum sempat tersimpan ya, karena kan ada perbedaan waktu ya. Bisa jadi ada perbedaan waktu di mana database-nya crash, nggak bisa digunakan, terus dengan waktu terakhir kapan dilakukan backup ya. Itu salah satu risiko juga ya kalau kita melakukan restore data. Ada authorization service, ada support for data communication. Ini harus mampu berintegrasi dengan perangkat lunak komunikasi, karena kan database itu kan biasanya, apalagi database sekarang itu kan digunakan tidak dalam satu server ya, dengan aplikasi-aplikasinya kan pasti biasanya berbeda ya. Kan harus ada perangkat komunikasi dan ada juga perangkat lunaknya juga ya. Ada integrity service to promote data independence, dan ada utility services. Jadi ini macam-macam lah fungsi-fungsi DBMS. Tapi yang paling penting sih ya, diantaranya itu ya kita bisa recovery database-nya, ya backup restore, kita ada bisa ya fungsi dasarnya itu jalan ya, itu bisa menyimpan, mengambil, memperbarui data, atau kita bisa create table, database, dan membuat kayak semacam ya fungsi atau prosedur di mana kita taruhnya di dalam database ya, bukan di dalam aplikasi atau di dalam program yang kita buat. Jadi ya itu tergantung desain sih. Ada ngedesain suatu sistem informasi itu tidak semuanya pemrosesan itu dilakukan di aplikasi, tapi ada juga pemrosesan dilakukan di database-nya gitu. Misalnya kayak tadi itu ada buat prosedurnya, ada buat action-nya yang tentunya yang mengikuti bisnis dari si sistem informasi tersebut ya. Oke, ini adalah fungsi DBMS. Berikutnya adalah bahasa yang digunakan di dalam DBMS. Jadi idealnya bahasa-bahasa database itu harus memungkinkan pengguna untuk ini dari tadi membuat database dan struktur relasinya, melakukan tugas manajemen data dasar, yaitu tadi penyisipan, insert, modifikasi, update, penghapusan, delete, dan melakukan query sederhana dan kompleks. Kalau select data sederhana atau pengambilan data yang kompleks juga bisa dilakukan di menggunakan bahasa yang digunakan dalam DBMS ya, gitu ya. Idealnya. Terus ini juga bahasa database harus melakukan tugas-tugas di atas dengan
upaya pengguna yang minimal, struktur perintah dan sintaksnya harus relatif mudah dipelajarin, dan bahasa harus portable. Kalau ini sih tergantung lah ya. Semakin kita sering menggunakan database tersebut, ya semakin terbiasa, ya semakin gampang lah kalau dalam membuat, misalnya melakukan query sederhana ataupun kompleks ya. Jadi balik lagi ya semakin sering kita menggunakan, semakin sering kita belajar, ya mungkin banyak menghadapi hambatan-hambatan lah ya, hambatan-hambatan dalam menyelesaikan suatu masalah gitu. Akhirnya kita belajar lama-lama kan banyak pengalaman ya. Seperti itu. Nah, dengan latar belakang yang dua yang tadi ini, maka bahasa SQL dibuat. Jadi SQL ini dibuat itu dengan latar belakang ini ya, bahasa database harus memungkinkan pengguna untuk ini, terus database juga, bahasa database harus melakukan tugas-tugasnya di atas dengan seperti ini. Jadi dengan latar belakang inilah dibuatlah SQL atau Structure Query Language. Ada dua komponen utama SQL, mendefinisikan struktur database dan mengontrol akses data, dan kedua adalah mengambil dan memperbarui data. Ya, ini sebenarnya poinnya ini aja sih. Karena kan kalau kita sebagai, kalau anggaplah developer lah ya, developer ataupun bukan developer, atau pengguna database lah kita bilangnya. Ya, dua ini sih yang sering digunakan. Harus ini adalah poin-poin utama yang kita sering gunakan ya, mendefinisikan struktur database dan mengontrol akses data, sama mengambil dan memperbarui data. Mungkin ada juga menghapus data. Seperti ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Dari sini. Oke, kita lanjut. Model data. Di model data itu kumpulan konsep yang terintegrasi untuk menggambarkan dan memanipulasi data, hubungan antar data, dan batasan pada data dalam suatu organisasi. Jadi model data ini biasanya dipergunakan itu sebelum kita, misalnya ada perusahaan mau implementasi sistem informasi apalah contohnya gitu kan. Nah, ada project lah misalnya. Saya mau pengen sistem informasi ini doang, gini. Otomatis kan sebelum kita masuk ke pembuatan sistem informasinya kan kita harus merancangnya. Baik merancang dari aplikasinya atau merancang dari datanya. Penyimpanan data atau model, apa bisa dibilang model datanya. Dalam penyampaian model data, dalam penyampaian ini, jadi si usernya jadi tahu, oh ternyata data saya begini nih model datanya, ini, jadi dia bisa mengerti dari desain model data yang akan kita buat. Jadi itu peruntukan model data ini ya, sebelum diimplementasikan di database ya, di database yang akan kita gunakan, misalnya mau pakai database apapun itu bebas lah. Di awalnya harus kita menyajikan nih model datanya ke si user atau si yang punya yang ingin dibuat sistem informasinya ya. Jadi ada 3 komponen model data, itu adalah bagian struktural, bagian manipulatif, dan batasan integritas. Kategori besar model data itu ada model data berbasis objek, ada yang berbasis record, ada yang model data fisik dan konseptual. Nah, dari semua model data ini sih yang biasanya digunakan yang ini sih, yang konseptual. Yang objek, record, sama fisik ini sangat jarang digunakan, jarang lah. Apalagi kalau di dalam project ya, dalam project itu kan misalnya ada project baru nih, menang tender lah gitu, menang tender, terus kita mulailah pengerjaannya ya, mulai ininya ya, pengerjaan itu ya. Namanya pasti kita bikin kayak FSD ya, functional specification dokumen, TSD, seperti itulah bla bla.
Terus kita harus menyajikan kayak model data konseptualnya seperti apa, nanti datanya ada disimpan di table mana aja gitu. Ini yang digunakan, tapi menggunakan untuk model data konseptual ini menggunakan diagram-diagram ya sebelum dimasukin ke sebelum diimplementasikan ke table. Misalnya kayak tadi itu pakai IRD, biasa sih pakai IRD sih. Oke, ini ada contoh-contoh model data ya. Ada model data berbasis objek. Jadi nih, harus ada model data yang menggunakan konsep seperti entitas, atribut, dan hubungan. Jadi ada beberapa jenisnya, ada model hubungan entitas, entity relationship model. Ada model berorientasi objek, ada model data semantik, dan ada model data fungsional. Nah, kalau model keterhubungan entitas itu ini ya, seperti ini. Nah, juga ya pakai IRD juga ya, bermain berbasis objek itu ya. Ini entitasnya siswa dan mata kuliah. Ini relationship-nya antara mahasiswa dan mata kuliah, di mana mahasiswa mengambil mata kuliah, ini atribut-atribut. Oh, beda. Ini. Nah, ini yang object oriented ya, model-modelnya. Model data yang berorientasi objek itu seperti ini ya. Misalnya ini ada kelas, di mana satu kelas ini disebut dengan person employee, person, dan employee. Ini satu kelas. Ini objek-objeknya. Misalnya objeknya si John, ada si Matthew, John dan Matthew. Lebih ke record ya. Jadi ada kelas, ada objek-objeknya, recordnya ya. Ya, seperti ini contohnya untuk model data berbasis objek. Nah, model semantik. Semantik nih. Semantik. Jadi lebih langsung aja ya, kayak nggak ada, kalau semantik ini seperti nggak ada main langsung aja, misalnya dosen mengajar mata kuliah, mahasiswa mengambil mata kuliah, seperti itu ya. Ada arahan panah, dia lagi langsung mengapain gitu. Ini saya ambil contoh-contohnya dari internet sini. Ini model data fungsional seperti ini. Ini dia lebih ke deklarasi ya, deklarasi. Ada yang pernah pakai model data seperti ini kah, teman-teman? Waktu misalnya teman-teman terlibat dalam proyek gitu ya, diminta model data yang digunakan gitu, atau disuruh membuat model data dari sistem informasi tersebut gitu. Ada yang pernah buat model data seperti ini kah? Atau semuanya rata-rata menggunakan model data yang seperti ini nih, model keterhubungan entitas. Cuman hanya kalau keterhubungan entitas itu modelnya seperti ini aja ya, entitas, atribut, dan hubungan. Lebih simpel ya. Oke, ini mungkin bisa teman-teman cari ya, untuk model data fungsional ini lebih detailnya seperti apa. Saya cuman lihat sekilas, terus saya capture gambarnya, saya taruh di sini. Ini model data berbasis record. Ada model data relasional, ada model jaringan, dan ada model data hierarki. Kalau model data relasional ini seperti ini ya. Secara eksplisit tidak ada hubungan antara kedua tabel ini ya. Kalau kita lihat ada branch dan staff, secara eksplisit kan nggak ada nih hubungan antar dua tabel ini. Tapi kalau kita secara perhatikan baik-baik, yang menghubungkan dua tabel ini ada di sini, misalnya branch node dengan branch node. Kalau kita lihat misalnya branch node B005 sini, misalnya B005 dia si John. Kalau kita lihat si John ini
dengan staf number 21 ini berarti dia ada di cabang, di mana cabangnya itu jalannya ini, kotanya ini, dan kode posnya seperti ini. Jadi tapi kalau secara eksplisit nggak kelihatan ya, kalau cuma hanya table 2 table begini aja, tapi kalau kita lihat secara detail ya ada ini. Nah, ini disebut dengan model data relasional. Mungkin di belakang ini kalau kita implementasikan di table, ya ini mungkin ada key yang mengikat ya. Ini mungkin jadi primary key-nya, yang ini jadi foreign key-nya ya. Karena di sini table master branch-nya, di sini staff yang menggunakan table key-nya yang ada di branch-nya. Jadi kita mau lihat detailnya branch no B005, yaitu kita tinggal cari di table branch. Kalau model data jaringan, oke, model data jaringan ternyata direpresentasikan sebagai kumpulan record ya. Dalam hal ini hubungan antar data secara eksplisit diwakili oleh tautan. Oh, berarti dia setiap data itu ada tautan-tautannya ya. Misalnya kalau misalnya ini manajer ini diambil dari mana, misalnya datanya dari store, customer juga dari store, salesman juga dari store. Tapi kalau mau kita ambil lebih detailnya, ternyata di manajer ini ada order. Kalau misalnya, terus kalau untuk item itu adanya di salesman. Ya, item itu adanya di salesman. Model hierarki beda ya. Ya kalau misalnya model jaringan kita umumnya aja ya, kalau dalam jaringan itu satu record lah, atau satu data itu bisa dimiliki oleh banyak induk ya. Kalau di hierarki kan misalnya dia udah jelas nih. Kalau manajer itu punya si permanen, software itu punya si permanen. Jadi udah ada satu induknya. Sementara kalau misalnya si order itu punya si manajer, juga punya si customer. Jadi bisa satu data itu bisa dikepunyaan dari dua induk lah, atau dua atasannya lah ya. Kalau di hierarki memang udah jelas satu data itu bisa hanya satu pemiliknya, permanen. Oke. Kalau model data fisik, ini sangat jarang di sini, jelas nih. Model ini jarang digunakan karena kerumitan dan kompleksitasnya justru menyulitkan pemakai. Walaupun kayak gitu memang ada juga, ya dijelaskan juga sih. Model data fisik itu paling umum adalah ada unifying model. Model itu ada model ini menggabungkan memori dan transaksi database dalam satu kesatuan model. Yang kedua ada frame memory, adalah sebuah virtual view dari tempat penyimpanan sekunder yang digunakan untuk mendukung. Ini lebih ke teknikal banget ya, karena berhubungan dengan fisik, di mana si data itu disimpan di dalam fisiknya langsung ya, misalnya si media penyimpanan elektroniknya ya. Model semantik dan entitas sama Pak? Harusnya beda, karena di atas kan jelaskan ya semantik dan entitas. Ini entitas ya, model keterhubungan entitas. Jadi setiap entitas itu, misalnya kita define nih, dalam satu perusahaan itu ada banyak entitas, misalnya ada ya, itu tadi karyawan, produk, jabatan, gajinya berapa, mungkin tuh kita bikin entitasnya lah. Kalau misalnya kalau di kampus itu entitasnya ada mahasiswa, mata kuliah, dosen, ya jurusan, dan lainnya kita anggap entitas lah ya. Entitas.
Nah, berarti kalau dia model keterbukaan entitas seperti ini nih. Jadi setiap entitas itu kalau ada hubungannya, ya udah ditambahin langsung. Ini seperti IRB lah, IRB juga. Nah, kalau yang semantik, saya semantik sih mungkin sama, tapi lebih sederhana semantik sih, karena dia langsung langsung aja gitu. Misalnya si mahasiswa langsung entitas mahasiswa ke mata kuliah, langsung aja tarik gitu, ngambil, ngajar, tapi dengan pakai tanda panah aja, nggak pakai diagram, nggak ada diagramnya atau nggak ada gambarnya lah, langsung aja gitu. Ini aja kita lihat kan, bisa kita lihat nih, entitas dengan atribut sama aja kan lambangnya kan. Jadi kayak semantik ini lebih sederhana kali ya, lebih sederhana dibanding dengan yang ini, entity relationship model. Kalau ini kan udah ada ketentuan, kalau entitas lambangnya seperti ini, persegi panjang, kalau relationship lambangnya seperti ini, diamond atau ketupat ya. Terus kalau atribut seperti ini, bahkan penjelasan nama-nama atribut pun ada ketentuannya ya. Kalau misalnya ada garis bawah di bawah ini, berarti dia itu adalah key, primary key-nya lah, seperti ini. Kode mata kuliah ini primary key, berarti nilainya harus unik ya, nilai atribut ini ya, unik sama dengan nilai atribut ini. Kalau di semantik itu tidak ada, sama aja semua, jadi lebih sederhana gitu. Langsung aja tarik garis panah, ini mengambil mata kuliah, ini mungkin di sini mungkin ada jurusan gitu, atau ada apa, langsung aja dia dengan hubungan entitas mana main tarik aja dia kayak garis panah ini menuju ke garis panahnya gitu. Karena dosen mengajar mata kuliah, mahasiswa mengambil mata kuliah, itu lebih sederhana kalau menurut saya sih semantik itu. Dibanding karena nggak seperti ini ya, ini ada ketentuannya ya. Kalau di semantik kan kita nggak tahu nih, misalnya di semantik ini yang mana nih misalnya key-nya gitu loh. Jadi nggak ada ketentuan, bebas aja kalau yang semantik ini. Yang penting ya seperti ini, jelas ada garis panah yang menandakan hubungannya antara entitasnya. Itu sih kalau yang semantik. Nah iya benar, lebih nggak ada peraturan sih harusnya dibanding yang kayak ini ya, yang IRB ya. Jadi lebih sederhana aja sih semantik. Yang ini yang secara eksplisit ya, kalau secara eksplisit nggak ada, tapi kalau kita perhatikan secara detail ya ada sebenarnya hubungannya antara friends dengan staff ya, yaitu ini friends point. Tadi yang berbasis record, di mana satu record itu bisa ada kepunyaan, misalnya order ini ada di customer dan ada di manager gitu. Sementara kalau di sini secara hierarki ya udah manajer tuh hanya ada di permanen, di yang lainnya nggak ada gitu, baik di kontrak atau di intern, sama seperti software engineer adanya di permanen gitu, di lainnya nggak ada. Itu kalau yang hierarki. Jadi hierarki itu setiap anaknya itu punya satu induk gitu. Itu aja sih gampangnya kalau hierarki ya, satu anaknya ada satu induk. Mungkin satu anak ada banyak induk, nah itu udah lebih ke jaringan. Kalau jaringan seperti itu ya, kalau yang model data hierarki ya seperti. Nah, ini tadi yang model data fisik ya. Nah, ini jarang digunakan, sangat jarang digunakan karena kerumitannya. Tapi walaupun kayak gitu, di yang saya baca di materinya ya ada dua nih, unifying model dan framing model. Ini lebih ke teknis banget ya, lebih ke hardware ya. Hardware di mana si data itu, data ini kan logiknya ya. Logical data itu disimpan di fisikalnya seperti apa sih? Seperti itu. Dia menjelaskan di caranya, dia membuat model datanya di mana si data fisik itu disimpan di, bagaimana data fisik itu disimpan di media penyimpanan elektroniknya ya, yang model data fisik. Ini jarang digunakan, mudah-mudahan nggak pernah kayaknya digunakan, cuma sebagai teori aja sih ini. Mungkin dulu pernah ada menggunakan ini gitu, sekarang mungkin
Nah, yang kalau model konseptual mungkin lebih detail lagi ya dari model data yang relasional ya. Nah, ini yang akan kedepannya, bukan kedepannya sih, yang biasa digunakan ya, atau yang sering digunakan pada saat kita implementasi, mau desain database ya. Sebelum kita desain database atau mau menggunakan database apapun ya pasti kita kalau menggunakan ini pakai model data yang konseptual sih pada umumnya ya di proyek-proyek lah. Penjelasan adalah merupakan representasi yang lengkap dan akurat dalam persyaratan data dari perusahaan yang independen dari detail implementasi seperti DMMS, program aplikasi, bahasa pemrograman, atau pertimbangan fisik lainnya. Ini adalah langsung contohnya aja sistem perpustakaan sederhana. Misalnya ini adalah aturan bisnisnya ya, kita pakai model data konseptual ya. Pertama, siswa dapat mendaftar sebagai anggota perpustakaan. Berarti siswa itu anggaplah member ya, member. Bilang di sini siswa dapat mendaftar sebagai anggota perpustakaan. Perpustakaan ini harusnya berarti di sini ya. Oke, ini belum ada nih. Terus anggota dapat meminjam buku. Oh. Ini anggota dapat meminjam buku, Oke, dianggap di sini. Ntar saya mau cari yang penjelasan terkait ini ya, kardinalitasnya ya, tingkat hubungannya. Setiap buku yang dipinjam dianggap sebagai pinjaman. Satu pinjaman hanya dapat memiliki satu buku. Sebuah buku bisa dalam 0 atau satu pinjaman aktif dan 0 atau banyak pinjaman masa lalu. Seorang anggota dapat memiliki 0 atau banyak pinjaman termasuk pinjaman aktif dan pinjaman masa lalu. Oke, kalau dari sini kan bisa kita cari nih, kita lihat ya. Anggaplah yang nomor 1 ini nggak ada nih. Dia siswa ya. Anggaplah siswa ini member lah ya. Berarti ada 3 entitas ya. Entitas itu berarti subjeknya lah ya. Anggaplah member, anggota. Di sini kalau melihat dari aturan bisnis ini berarti ada anggota, meminjam, dan buku. Pinjaman dan buku. Terus hanya ada 2 hubungan, member loan, hubungan satu pewajib banyak opsional. Member ke loan berarti anggota dalam meminjam ya. Anggota dapat meminjam. Nah ini, seorang anggota dapat memiliki 0 atau banyak pinjaman ya. Masuk pinjaman aktif dan pinjaman masa lalu. Satu pinjaman hanya dapat memiliki satu buku. Ini hubungan dari hubungan member ke loan, bikin sini hubungan satu wajib ke banyak opsional. Seorang anggota dapat memiliki 0 atau banyak pinjaman. Oke. Nih. Ini kan seorang anggota dapat memiliki 0 atau banyak pinjaman. Ini satu anggota, ini tandanya satu ya, ini pakai notasi kaki gagak ya. Mungkin nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya ada banyak, kan ada notasi chain, ada notasi kaki gagak. Jadi penjelasannya ini adalah satu member dapat bisa meminjam, ini tandanya kalau bulat ini 0 pinjaman atau banyak pinjaman ya, seperti ini. Dapat memiliki 0 atau banyak pinjaman. Jadi hubungannya satu wajib ke banyak opsional. Jadi satu ke banyak opsional. Opsional itu berarti bisa 0 ya, nggak ada pinjaman atau banyak pinjaman. Itu hubungan kardinalitasnya antara member dan loan ya. Terus book loan, hubungan satu wajib ke banyak opsional, sama ya. Hubungan satu wajib ke banyak opsional. Kalau kita lihat di sini, sebuah buku bisa dalam 0 atau satu pinjaman aktif dan 0 atau banyak pinjaman masa lalu. Berarti dia satu buku ini bisa ada banyak pinjaman atau sama sekali 0 ya. Itu kira-kira ya. Jadi
Model konseptual ini sering digunakan karena mungkin lebih mudah dibaca, lebih mudah dipahamin sama user-user ya. User-user dengan membaca ini, oh berarti saya tahu, oh ini berarti member itu, karena udah ada ketentuan-ketentuannya ya, berarti member yang ada di entitas member ini bisa meminjam, ya nggak ada pinjaman sama sekali, buku, atau bisa melakukan banyak pinjaman buku, seperti itu kira-kira ya. Makanya model data konseptual ini sangat banyak digunakan ya memang ini sih yang biasa digunakan sih dalam memodelkan data yang terkait sistem informasi yang akan dibuat. Ada yang mau tanyakan teman-teman? Jadi ini model data konseptual inilah yang akan biasanya digunakan ya, dan mungkin ke depannya yang akan dipelajari. Ini ada aturan-aturannya, misalnya kalau kita menggunakan notasi-notasi kaki gagak, nanti ada aturan-aturannya. Misalnya lambang entitas itu seperti apa, atribut itu seperti apa. Kalau kita menggunakan notasi chain, ini juga ada aturannya. Misalnya biasanya kalau yang di atas ini, tadi di sini, nah, ini model keterhubungan entitas ya, tapi nggak ada menjelaskan kardinalitasnya di sini kan. Misalnya mahasiswa mengambil mata kuliah di sini, ada nggak tingkat hubungan mahasiswa dengan mata kuliah? Nggak ada kan. Kalau yang tadi yang paling bawah yang konseptual dia ada. Nah, ini saya mau menunjukkan contohnya. Ini adalah contoh notasi chain ya. Kalau persegi panjang ini itu notasi entitas. Kalau yang ini notasi relasi atau relationship. Kalau opal ini dia notasi atribut. Nanti di pertemuan keberapa nanti kita pelajarin sih tentang notasi. Jadi ini kalau kita bilang model data yang konseptual ini mungkin didasarin dengan model keterhubungan entitas ya, tapi lebih lengkap lah, kita bilang lebih lengkap. Kalau ini kan kurang lengkap ya, cuma menjelaskan keterhubungan aja, tapi tidak tahu nih tingkat hubungannya berapa nih, tingkat hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah nih, kardinalitasnya seperti itu kira-kira. Jadi kalau di konseptual dia udah ada nih menjelaskan tingkat hubungan untuk model data yang konseptual. Jadi yang sering digunakan itu adalah model data yang konseptual ya teman-teman ya. Oke, ada yang mau tanyakan di sini teman-teman? Ya sih, semantik tidak ada aturannya, tapi biasanya dibuat secara sederhana sih, sederhana banget loh. Jadi fokusnya itu ya belajar yang model data konseptual aja. Dan biasanya dalam satu sistem informasi yang besar ya misalnya ya. Satu sistem informasi yang besar udah diimplementasikan, mereka kan biasanya menyediakan, misalnya kita misalnya beli implementasi satu sistem informasi yang besar dari luar negeri sana lah ya, udah barang jadilah, tinggal diimplementasikan atau dipasang gitu ya. Nanti mereka bisa menyediakan ini, contohnya seperti model data konseptual untuk database-nya mereka. Misalnya sih disediakan seperti. Jadi kita sebagai misalnya developer, kalau misalnya ada enhancement yang terkait dengan data, mungkin ada kaitannya dengan database-nya mereka, kita bisa baca dari model data konseptualnya mereka. Oh, kalau misalnya saya pengen lihat akses data ini dari mana sih, bisa kita lihat dari model data konseptualnya mereka. Biasanya di situ udah lengkap ya. Ya, di itu ya harus kita paham juga ya, kita pahamin juga lah ketentuan-ketentuan dalam model data konseptual ini ya. Kalau misalnya mau pakai notasi chain ya kita harus paham notasi chain ini buat apa, ini apa gitu. Kalau dia pakai ini kaki burung gagak ya kita paham juga. Dan ada banyak sih, ada beberapa sih notasi IRD ya. Tapi yang paling sering digunakan yang dua itu ya, notasi chain sama notasi yang kaki burung gagak.
Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ini udah 18.50. Ini ada kuliah lagi ya, next-nya ya? Habis ini ada kuliah lagi kan? Ada, Pak. Ada ya? Untuk tugas kelompok atau perorangan ada yang mau ditanyakan kan? Jadi sebelum atau pas hari UAS juga boleh dikumpul. Enggak, saya biasanya ngasih tugas itu satu, misalnya untuk UTS sampai UTS, nanti setelah UTS nanti saya kasih lagi tugas gitu sampai UAS. Waktunya memang lama gitu. Saya kasih tugas, tapi walaupun lama, pengalaman-pengalaman sebelumnya juga ya itu ada juga yang nggak ngerjain tugas, ada juga yang bikin tugasnya ya seperti copy paste dari teman-teman gitu loh. Ada juga yang bikin tugasnya ya seperti nggak niat gitu. Padahal waktu saya kasih waktunya lama loh. Pak, ada aplikasi yang dipakai untuk melakukan. Nah, ini database-nya kita pakai apa ya? Kalau saya lihat untuk topik di semester ini sih nggak banyak ya untuk prakteknya ya, seperti kayak PDL, DML gitu-gitu. Ya, bisa lah pakai. Kemarin kita pakai apa? MySQL ya? Masih ya Pak. Samain aja Pak, seperti kemarin Pak. Kita ganti-ganti aja dulu pakai misalnya SQL Server dulu. Boleh. SQL Server atau coba-coba Oracle. Oracle Pak, boleh. Postgre aja, Pak. Lumayan lebih Postgres juga udah ada. Postgres Portable yang di Windows juga udah ada kan ya? Udah ada Postgre. Ya, jadi biar teman-teman tenar itu. SQL itu umumnya sama gitu. Kita select di table di database apa, kita pakai select di table database yang lain bisa gitu. Kalau praktek yang NoSQL dan lain-lain kayak yang bisa skill apa namanya kayak OrientDB dan lain-lain, NoSQL kayak Mongo nggak praktek ya. MySQL udah kan di semester. NoSQL. Oh, NoSQL. Nah, ini Kayak Mongo. lagi nih, saya kan ngikutin dari kampus ya. Kan kalau MongoDB itu kan NoSQL kan. Jarang digunakan sih. Biasanya sih yang di industri-industri yang sekarang ini sering digunakan itu ya SQL sih, Mas. Jarang yang NoSQL. NoSQL tuh lebih kayak misalnya kalau udah gede banget mungkin kayak Bikin forum kali. apa ya? Kan karena dia kan tidak unstructured itu data kalau data di NoSQL kan tidak terstruktur kan. Beda kalau yang SQL dia terstruktur kan. Nah, itu NoSQL beda sendiri. Tapi teman-teman ada yang pakai NoSQL nggak sih database-nya? Misalnya yang kerja-kerja yang sekarang lah, ada yang pakai database NoSQL nggak sih? Ada Pak, masih. Ada Saya juga. pakai, Pak. Ada yang pakai NoSQL? Ada Pak, saya pakai. Maksudnya dipakai itu di pekerjaan atau memang untuk belajar-belajar aja? Kalau untuk internal sih MySQL, kalau eksternal sih itu MySQL itu. Kalau itu aja Pak. Ini udah jam 7 nih. Kan ada next kuliah lagi. Udah, makasih ya teman-teman. Oke, sama Pertemuan kita. Oke. Jangan Jangan lupa absensinya ya. Pasti, Pak. Iya. Terima kasih. Pak, absensinya di mana, Pak? Nanti itu udah ada PIC-nya kan kemarin saya bilang minta tolong si Nada sama Mas Gali. Mbak Nada sama Gali. Ya, terima kasih semua ya. Iya, sama-sama. Iya, Pak.